Selamat pagi Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuli, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat sih Pak, cuma Sehat, saya ada alhamdulillah. sesuatu yang ingin saya konsultasikan Pak. Oh begitu, ya. Silakan Bu Yuli, apa yang mau disampaikan? Iya, jadi ada suatu permasalahan yang saat ini masih belum bisa saya temukan solusinya Pak, apalagi dalam pembelajaran. Karena sekarang kan pakai kurikulum merdeka ya Pak ya. Ada Ya, beberapa hal yang harus saya sebagai guru baru, terus kemudian saya juga harus masih belajar tentang kurikulum merdeka, khususnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi permasalahan saya itu ada satu kelas, itu di kelas 11 itu dari 36 siswa, Pak. ya. 36 siswa itu lebih banyak mereka yang visual Oh begitu. dibandingkan yang auditory dan kinestetik. Itu Mm-mm. saya agak sedikit kesulitannya dalam hal menggunakan metode pembelajaran, terus bagaimana saya harus menerapkan diferensiasi proses dan kontennya di kelas tersebut gitu Pak. Ya. Mohon izin, Ibu sudah melaksanakan tes diagnostik ya, berarti, dan sudah mendapatkan gambaran tentang gaya belajar. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke saya untuk jumlahnya, Bu, kalau memang itu sudah terbagi dalam 3 gaya belajar. Iya, jadi kan waktu awal masuk gitu ya Pak ya, saya kemudian Hmm, melakukan tes diagnostik. iya. Nah, saya melihat ternyata yang punya anak-anak yang punya gaya belajar itu dia visual itu jumlahnya kurang lebih 20 orang. Visual 20 Heeh, orang, 20 terus orang. Terus kemudian yang auditori auditory itu kira-kira ada 10 orang. 10, ya, Terus kemudian kemudian sisanya ya. estetik itu hanya 6 orang, Pak. Oh, malah kinestetik cuma 6 orang ya. Nah itu yang agak yang bikin kalau kinestetik kan mungkin dia bisa ke auditory atau ke Nah, yang lain gitu kan, itu iya, iya. lebih gampang gitu. Justru yang kinestetik itu yang lebih sedikit Lebih dibandingkan yang sedikit. visual yang lebih banyak gitu. Nah, Saya butuh pencerahan nih Pak iya, Agus. Pak Agus kan mungkin sudah menerapkan nih pembelajaran berdiferensiasi betul. di kelas dan juga saya lihat apa Nah, yang Pak Agus terapkan itu sudah cukup baik. Kalau menurut Pak Agus gimana ya Pak? nah, baik begini Bu Yuli, mohon izin, ini yang sudah ya visual 20, auditory 10, kinestetik 6. Mm-mm. Nah, lalu menurut Ibu ini masalahnya di mana itu? Masalahnya itu Hmm. saya agak kesulitan dalam menentukan metode Pak. Oh metodenya. Apalagi dan dalam pembentukan karena kan sekarang banyak kan kurikulum merdeka kita ada beberapa materi yang mengharuskan anak untuk bekerja kelompok gitu. Iya betul betul. Nah, kalau Mm-mm. menurut Pak Agus apakah kelompoknya harus saya campur Mm-mm. atau misalnya harus disesuaikan dengan gaya belajar yang telah mereka miliki, Pak? Oke. Pertanyaan saya yang pertama, Hmm. sementara ini yang Ibu terapkan di dalam pembelajaran dari 3 gaya belajar ini apa? Sementara ini yang Ibu, apa diskusi, apa mengerjakan LKPD atau apa, Bu? Nah, sementara ini karena masih awal-awal pembelajaran, saya masih menggunakan yang teacher oriented, masih saya Oh yang masih. menguasai kelas gitu Oh kan. begitu. Gitu. Terus Iya iya untuk iya. yang pertemuan berikutnya itu yang saya masih agak kesulitan. Mhm mhm. Bagaimana saya harus menentukan kelompok di dalam kelas Ya, gitu kan. iya. Oke. Menurut Ibu kalau untuk visual ini jumlah 20 ini ada kendala nggak ya? Menurut Ibu? Sebenarnya ada Karena Pak. karena Adanya. di kelompok lain kan ada 10, ada 6, Mm, sementara yang mm, visual ini ada jumlahnya 20. Ibu gitu. menemukan kendala dalam praktek pembelajarannya
Menemukan kendalanya itu dalam, menentukan metodenya, Pak. Metodenya, oke. Iya, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya itu Mhm, yang agak iya. kesulitan. Oke. Ini kalau Ibu ada kendala di jumlah dulu ya, di jumlah dulu. Ini Di visualnya jumlah. bisa bisa Ibu bagi dua. Jadi visual satu, visual Mhm. dua, supaya nanti itu bisa lebih efektif ya. Menurut saya bisa lebih efektif ya. Tapi kalau Mhm. menurut Ibu ini nggak ada kendala ya nggak apa-apa. Ini eh, jumlah 20 ini cukup cukup banyak ya. Mhm. Kemudian, ini kan kalau berdiferensiasi, Ibu bisa pilih 3 ya. Ibu tahu Mhm. kan untuk diferensiasi? Iya, Pak. Diferensiasi pertama konten ya, Mhm. kemudian apalagi Bu? Diferensiasi proses Iya dan betul. diferensiasi produk. Nah gitu, Ibu bisa terapkan tiga-tiganya atau 2 saja atau satu saja. Ini bisa Mmm. kita terapkan ya, tetapi ini kembali lagi kepada Ibu. Ibu kita kira-kira, ingin ingin menerapkan yang 3 semuanya dari konten, kemudian dari proses dan produknya, atau 2 saja ya. Mhm. Misalnya nih yang 2 saja nih ya, yang 2 saja, Ibu, proses ya. Proses Mhm. itu anak-anak kinestetik itu Ibu pelajarannya apa ya? Sosiologi kalau nggak salah ya? Sosiologi, Pak, di kelas 11. Sosiologi. Kalau kinestetik ini mereka kasih, peran peran Mhm. untuk buat drama, berperan gitu ya. Mereka membuat semacam ada peristiwa yang terjadi misalnya tentang interaksi, mereka mau tuh Bu, diajak untuk, membuat sebuah praktek tentang apa namanya, tentang interaksi sosial dengan cara berperan, karena mereka ini, produk ya. Nah, kalau Mhm. yang auditori ini kan namanya apa, Bu? Auditori itu apa, Bu? Selama ini Ibu kasih kasih metode apa untuk auditori? Kalau auditori itu saya kasih metodenya lebih banyak melihat video Melihat visual, itu ya, Pak, ya? heeh. Terus kalau visual, melihat video gitu ya? Iya, yang visual itu lebih banyak lihat video, terus kemudian yang auditory itu kan dia lebih suka membaca ya, Pak, ya? Membaca, bisa bisa juga Jadi membaca, saya berikan dia artikel. heeh, gitu. Nah, ini kan udah beda-beda, Bu, ya. Mhm. Pilih sudah Ibu terapkan seperti itu, sudah ada perbedaan. Nanti masalah produknya sama bisa, atau Mhm. produknya juga berbeda, ya. Jadi, proses yang berbeda menghasilkan produk yang berbeda itu bisa, atau proses yang berbeda menghasilkan satu produk yang sama tidak masalah. Yang Mhm. penting, dalam berdiferensiasi Ibu sudah melakukan hal yang berbeda untuk 3 gaya belajar, gitu. Menurut saya Oke. seperti itu, tapi ini kembali kepada Ibu, karena Ibu yang memang melaksanakan hal ini di kelas ya. Kira-kira menurut Ibu, yang mana yang paling cocok gitu. Nah, Oke. kalau dari ketiganya, Ibu kira-kira mau memilih yang mana itu untuk kedepannya ya? Mhm. Untuk Ibu Berarti jadi kan jumlah kelompoknya itu nggak harus sama nggak apa-apa ya, Pak, ya? enggak sama, Nggak betul. sama nggak apa-apa. Jadi memang Heeh, terus kelompoknya juga harus disamakan dengan tipe belajar mereka gitu ya, gaya belajar iya mereka. betul, Jadi nggak betul. bisa dicampur ya, Pak, ya? Nggak bisa dicampur. Makanya ini hal yang paling pokok dalam berdiferensiasi, karena kita memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan belajar murid kita Mhm. itu berbeda-beda ya, apa namanya, daya tangkap, cara belajarnya, minatnya, itu berbeda-beda. Makanya kemudian, lahirlah, yang sifatnya, berbeda dalam memahami, sebuah materi pembelajaran. Cuman ya tadi, maksud saya kalau jumlahnya terlalu banyak, Ibu bisa pecah, visual satu, visual Mhm. 2, gitu. Supaya nanti efektivitas, belajarnya juga, bisa kembali, bisa ditingkatkan, ya. Oke. Menurut saya itu yang bisa Ibu terapkan. Saya mau bertanya tentang itu ya Bu tadi, teacher.
oriented tadi itu masih Ibu laksanakan? Itu untuk yang pertemuan pertama, Pak. Pertemuan Untuk pertama. yang selanjutnya mungkin saya akan menerapkan yang barusan kita diskusikan ya, Pak ya. Saya Oke. juga udah kebayang gimana nanti di kelas dengan 3 tipe gaya belajar, saya akan membagi kelompok mereka dengan yang sama walaupun jumlahnya berbeda, dan dalam penerapan diferensiasinya juga saya akan memberikan sesuatu yang istilahnya berbeda juga. Misalnya kalau yang yang auditory saya akan memberikan artikel dalam LKPD-nya, terus kemudian yang visual saya akan memberikan video, terus yang kinestetik mungkin bisa keduanya, dan hasil produknya juga saya akan membebaskan anak untuk mereka berkreasi sesuai dengan tipe-tipenya mereka, karena kita kan nggak bisa memaksakan mereka harus begitu. hasilnya yang sama gitu. Saya sudah Betul. bisa bayang sih Pak untuk Berbeda. pertemuan berikutnya bagaimana. Betul. Seperti itu Pak. Bagus Bu Yuli, berarti Ibu sudah melaksanakan sebuah transformasi pembelajaran dari yang sifatnya berpusat kepada guru, sekarang sudah berpusat kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak kepada murid. Suatu hal yang baik sekali yang Ibu Yuli lakukan ya, dan mudah-mudahan ke depannya bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baik Bu, kira-kira ini bagaimana komitmen Ibu? Apakah siap untuk dilaksanakan hal ini ke depannya? Oke, baik Pak. Saya insya Allah akan siap melakukannya, dan saya akan juga mengajak bukan beberapa sih Pak, teman sejawat yang Nah, satu mapel, betul. biar setelah saya menerapkannya, teman saya pun bisa menerapkannya di kelas lain gitu Pak. Dan nanti hasil refleksinya akan saya laporkan ke Bapak untuk dijadikan bahan untuk yang berikutnya juga gitu Pak. Oke, bagus itu Bu. Saya mendukung langkah koordinasi yang dilakukan Bu Yuli dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Memang hal itulah yang harus kita lakukan. Seperti sekarang Bu Yuli mau melaksanakan coaching kepada saya dan melaksanakan kolaborasi nantinya ke teman-teman sejawat. Oke Bu Yuli, nanti setelah Ibu Yuli masuk ke kelas ya, menerapkan hal yang baru kita laksanakan, baru kita bicarakan. Jangan lupa nanti kita evaluasi lagi ya Bu Yuli ya. Iya bagus. Bagaimana dengan hasil yang baru, dengan terobosan-terobosan yang Ibu Yuli lakukan sekarang ini, dan hasilnya. Nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik ya Bu ya. Iya, terima kasih loh Pak Agus. Sarannya, kritiknya, masukannya, saya insya Allah akan menerapkan apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, baik Bu Yuli, apakah masih ada yang mau disampaikan lagi? Sudah bagus, saya pamit ya. Oke, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam, bagus, Masya Allah. Apa nih main ke ruangan? Iya Bu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah, bagus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Gimana? semuanya Udah mulai sehat-sehat. nih. Iya Bu. Ini mohon izin Bu, apakah kedatangan saya ini mengganggu ini aktivitas Ibu? Enggak, bagus. Kebetulan lagi jam kosong. Oh, jam kosong. Iya. Saya ada yang mau saya sampaikan Bu. Boleh ya Bu? Boleh Pak Agus, silakan. Baik Mungkin Bu. saya bisa jawab. Betul, saya tidak salah ini ke Bu Yuli. Memang saya sengaja ke Bu Yuli sebagai guru senior di sekolah kita ini, ya. Ada yang ingin saya sampaikan Baik, berkenaan bagus. berkenaan dengan kendala yang saya temukan
di pembelajaran saya di kelas 8A, Bu. Jadi ada kendala-kendala dan hambatan, mungkin bagi saya ini memang hambatan yang bisa mempengaruhi kegiatan belajar di kelas 8A. Boleh ya, Bu, saya utarakan? Boleh, silakan Pak, coba diutarakan Pak. Ya, baik Bu. Jadi begini Bu, di kelas 8A itu pembelajaran sudah berjalan ya Bu. Tapi belakangan ini, setelah beberapa minggu ini, saya menemukan suasana yang berbeda Bu. Ya, Ya. anak-anak beberapa hari yang lalu menyampaikan ke saya bahwa mereka agak terganggu belajarnya di kelas. Itu. Nah, terganggunya itu karena maaf ya Bu, bukan karena saya ingin menyudutkan anak, tetapi ini faktualnya di kelas 8A itu ada anak yang inklusi. Jadi ketika pembelajaran seringkali ini suka mengganggu temannya. Memang sih Bu, tingkat inklusinya memang tidak terlalu parah ya Bu, karena sesekali dia bisa mengikuti pembelajaran, tapi sesekali juga dia kadang-kadang itu Bu, suka mengganggu temannya lagi belajar nulis, kadang-kadang diambil pulpennya, kadang-kadang temannya lagi belajar memperhatikan, itu temannya dilempar pakai kertas. Jadi memang agak mengganggu saya sebagai guru ya Bu ya, melihat masalah ini sudah saya panggil Bu anaknya. Nah, anaknya sudah saya panggil dan ketika itu juga dia minta maaf gitu kan dan tidak mengulangi. Tetapi pertemuan berikutnya sepertinya perbuatannya diulang-ulang lagi. Jadi mohon izin nih Bu, saya benar-benar menghadapi masalah ini di kelas. Jadi saya ingin mencari solusi aja nih Bu untuk hal ini. Mungkin Ibu bisa memberikan saya arahan dan memberikan saya cara untuk mengatasi masalah ini. Begitu Bu. Oke, baik, bagus. Ini ada beberapa yang mau saya tanyakan ke Pak Ya Agus. Bu. Anak tersebut yang Pak Agus bilang inklusi itu masuk ke SMP ini, itu melalui jalur zonasi atau jalur inklusi? Nah, itulah Bu. Ini begitu di kelas 8, ternyata ini baru terdeteksi ya Bu. Ternyata nih kita kecolongan ya. Seharusnya seperti yang kita ketahui kalau anak-anak inklusi itu kan masuk jalur sekolahnya itu lewat jalur inklusi ya Bu. Iya, betul. Sehingga kalau ini jalurnya tepat, sekolah bisa mengidentifikasi dan mengambil strategi untuk cara pembelajaran mereka. Nah, berbeda halnya dengan anak inklusi 8A ini, ternyata dia tidak masuk dalam jalur inklusi. Dia masuknya jalur zonasi. Tetapi dia mempunyai kebutuhan khusus seperti itu. Inilah yang menjadi kendala di tengah jalan bagi guru-guru, khususnya saya, Bu. Saya sudah hampir stres ini Bu menghadapinya. Makanya saya Jangan stres-stres oh Pak. ya, dan stres-stres. Tapi makanya mudah-mudahan nih seperti itu Bu salah saya. Oke, baik. Jadi karena anaknya kan masuk jalur zonasi ya Pak ya, kita tidak bisa mendeteksi anaknya tersebut. Iya, Nah, betul. kita harus mengetahui dulu sebabnya. Jadi kan anak inklusi itu kan beda-beda tipe ya Pak ya. Ada tipenya yang dia misalnya cuma tipenya mungkin lemah berpikir, atau misalnya tipenya yang dia parah harus rutin minum obat. Nah, solusi pertama tuh sebenarnya harus konsultasi dulu ke orang tuanya. Orang tuanya melakukan tes awal.
Mungkin karena di sekolah kita belum tersedia ya Pak Agus ya untuk fasilitas tersebut. Kalau bisa sih Pak Agus hubungin orang tuanya untuk orang tuanya melakukan tes di rumah sakit terdekat. Begitu. Nah, setelah melakukan tes biasanya kan dokter memberikan alternatif tuh. Nah, alternatif itu akan dijadikan kita untuk pembelajaran berikutnya bagaimana gitu untuk menangani anak-anak yang seperti itu gitu Pak Agus. Gitu ya. Itu bisa nggak Pak Agus? Misalnya Pak Agus tuanya. Nanti mungkin akan saya coba, tapi memang belum pernah saya lakukan, Bu. Cara dan strategi ini belum pernah saya lakukan. Makanya sebelum saya ada rencana, tapi makanya saya konsultasi ke Ibu. Kalau memang seperti itu nanti saya akan lakukan ya. Memanggil orang tuanya dan menyampaikan hal ini. Murni ya Bu, murni kendala yang saya hadapi gitu kan. Nanti kalau orang tuanya mengatakan, oh bahwa memang anak saya ini seperti ini ya, berarti disitulah kita mungkin temukan jalan keluar yang sepakat bagaimana cara anak ini ditangani ya Bu ya. Iya. Tapi Bu Yuli, seandainya nih ya, seandainya ini nanti kita udah menemukan hasilnya, kira-kira apa ya nih langkah berikutnya? Apakah saya apa namanya, saya pisahkan atau seperti apa ya Bu ya? Oke, kan yang tahu kondisi kelas tersebut itu Pak Agus ya, gitu kan. Kalau menurut Pak Agus nih, kira-kira ada nggak alternatif atau misalnya plan A dan plan B untuk menangani anak tersebut? Jadi begini ya, kalau udah berkonsultasi kepada ibu ini, saya semakin yakin Bu. Berarti nanti pembelajaran anak ini akan saya coba ubah ya Bu ya. Di kelas ini akan saya ubah. Pertama mungkin anak ini harus saya apa namanya, berikan teman yang bisa membimbingnya ya Bu ya. Seperti rekan sejawat gitu ya. Nah, rekan sejawat dalam tanda petik tutor sebaya buat dia agar dia ini bisa dibimbing. Ya, tentunya kadang-kadang kan anak-anak itu punya teman akrab ya Bu ya. Iya, betul. Nah, punya teman akrab yang bisa diajak ngomong gitu. Ya kan? Apapun gaya belajar, apapun sifatnya, pasti nih dia punya teman. Nanti akan saya cari Bu temannya itu supaya dia nanti bisa dibimbing. Oke, itu Gitu ya. plan A-nya gitu ya Pak Agus ya. Untuk plan B-nya misalnya. Kalau plan B-nya, kalau memang saya sudah lambaikan tangan ke kamera, artinya saya untuk penanganannya ini tetap menemukan kendala, mungkin saya berkonsultasi kepada sekolah, karena anak-anak berdiferensiasi ini yang di sekolah kita ini kan ditangani secara khusus ya Bu Yuli ya. Iya, harusnya. Nah, seperti itu kali ya. Jadi setiap mungkin dalam pembelajaran ditangani secara khusus oleh bagian yang menanganinya, misalnya guru BK atau guru yang memang ditunjuk untuk menangani anak-anak inklusi. Seperti itu kali ya Bu ya. Jadi memang ada dua alternatif, nanti akan saya pikirkan mana yang lebih baik dan akan saya jalankan dulu. Yang plan A-nya nanti mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil berarti saya tidak melakukan rencana B ya Bu ya. Tapi kalau masih ada kendala, ya saya akan melaksanakan rencana yang tadi melapor ke sekolah dan dia akan ditangani khusus oleh sekolah. Begitu kali ya Bu ya. Iya, boleh. Jadi Bapak bisa lakukan dulu rencana tersebut, rencana yang tadi sudah Bapak sebutkan plan A, dan kemudian kalau misalnya plan A berhasil ya udah lanjutkan terus plan A tersebut. Kalau misalnya plan A tidak berhasil, maka plan B lah jadi alternatif. Terus untuk berikutnya Pak Agus,
berikutnya kira-kira ada enggak misalnya teman atau misalnya itu, rekan sejawat Pak Agus yang diajak untuk kerja sama Iya, untuk Bu. menerapkan ini? Ya, itu dia, Bu. Dalam hal ini memang saya nggak bisa berdiri sendiri, Bu. Iya, betul. Sepertinya saya harus menggandeng teman-teman yang memang, bisa memberikan saya solusi. Salah satunya Mhm. Ibu ya, salah satunya Ibu sebagai guru senior di sekolah ini, secara konsultatif saya coaching ke Ibu. Atau juga nanti saya akan menggandeng teman-teman di, guru BK ya, Bu, ya. Karena Iya, betul. hal ini memang sangat erat, hubungannya dengan guru BK atau, wali kelasnya juga mungkin saya harus, Mhm. saya sampaikan, mungkin ada masukan-masukan juga. Yang jelas, rencana-rencana di depan yang tadi yang kita omong tadi, saya harus menggandeng teman-teman seperti BK ataupun Mhm. wali kelas. Mudah-mudahan ini bisa berhasil, Bu. Iya, karena kan dengan kolaborasi kita akan menjadi ringan ya, Pak Agus, ya? Betul, Bu. Setuju sekali, Mhm. Bu, saya setuju. Nanti kalau misalnya sudah Bapak terapkan, nanti kembali lagi ke saya untuk kita melakukan refleksi, karena hasil refleksi yang sudah Pak Agus lakukan nanti akan berguna untuk guru-guru yang lain. Siap, Bu Yuli. Besok kan saya masuk ke kelas tuh ya. Masuk ke kelas, nanti saya sebelum itu saya panggil dulu orang tuanya dan Iya, mengkomunikasikan ini. Nanti baik. setelah itu saya akan melapor ke Ibu lagi tentang perkembangan hasilnya ya, Bu. Iya, Pak Agus. Ya, Silakan ya, diterapkan dulu apa ya, yang sudah kita diskusikan hari baik. ini. Mudah-mudahan ada ininya ya, Bu ya. Mudah-mudahan ada apa namanya? Ada perubahan ya, Bu. Iya, Pak Nah, Agus. Semoga ya. amin. Saya terima kasih nih Bu, sudah diberikan solusi, Mhm. dan, jangan bosan-bosan ya Bu, saya Iya. seringkali menyampaikan hal ini karena memang, Ibu saya anggap sebagai guru yang saya bisa minta jalan keluarnya Bu. Mhm. Baik, Mhm, Pak Agus, ya. sama-sama. Baik Bu, mohon izin dan terima kasih, saya mau permisi, mau masuk ke kelas yang lain dulu. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Agus.